Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika ataupun statistika bisnis 1 di pertemuan ke-11 tentang konsep dasar peluang. Oke, pendahuluan dulu. Prediksi kejadian sangat diperlukan dan diminati dalam berbagai bidang di kehidupan, seperti peramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan lain-lain. Nah, prediksi ini dalam bahasa matematikanya disebut dengan peluang. Kemudian dalam peluang ada yang namanya ruang contoh. Apa itu ruang contoh? Ruang contoh adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S biasanya. Misalkan ada ruang contoh S, himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan ini misalkan adalah kejadian angka pada sebuah dadu. Jadi mata dadu dari 1 sampai dengan 6. Sedangkan kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang contoh. Misalkan dari ruang contoh yang tadi S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita mau ambil kejadiannya angka pada dadu yang ganjil misalkan. Maka himpunan bagiannya adalah 1, 3, 5. Sedangkan kejadian angka pada sebuah dadu yang genap misalkan, maka himpunan bagiannya yaitu terdiri dari 2, 4, dan 6 begitu. Probabilitas atau peluang adalah sebuah nilai antara 0 dan 1 yang mewakili kemungkinan suatu peristiwa tertentu akan terjadi. Jadi kejadian yang memiliki peluang 0 artinya kejadian tersebut mustahil terjadi. Misalkan manusia memiliki sayap, kan tidak mungkin ya manusia memiliki sayap, maka peluangnya sudah pasti 0. Nah, kalian silakan coba dipikirkan lagi contoh-contoh yang kejadian tersebut memang mustahil terjadi. Nah, kemudian ada juga kejadian yang berpeluang 1. Kalau tadi 0 mustahil terjadi, maka yang berpeluang 1 itu sudah pasti terjadi. Misalkan makhluk yang bernyawa atau makhluk hidup sudah pasti akan mengalami kematian. Nah, itu kan pasti terjadi ya, walaupun tidak tahu kapan waktunya, tapi itu pasti terjadi begitu. Nah, ini pengertian secara matematisnya. Probabilitas atau peluang adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap N jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Rumus matematisnya, peluang terjadinya A atau PA sama dengan NA, yaitu banyaknya kejadian A-nya, dibagi dengan N besar atau banyaknya seluruh kejadian. Agar lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Nah, berarti kan ditanyakannya peluang munculnya angka ganjil, maka sama dengan banyaknya munculnya angka ganjil pada dadu, yaitu yang tadi kita sudah contohkan di awal. Kan satu buah dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mata dadunya. Berarti yang ganjilnya terdiri dari 1, 3, dan 5. Berarti banyaknya itu ada 3. Maka N ganjilnya ini sama dengan 3 per N keseluruhannya. Keseluruhan mata dadunya ada berapa? Ada 6. Jadi 3 per 6 atau diperkecil menjadi 1 per 2 gitu. Kemudian dalam peluang ada juga bermacam-macam peristiwa. Yang pertama ada peristiwa mutuali eksklusif, yaitu terjadinya suatu peristiwa menghilangkan terjadinya peristiwa yang lain. Jadi rumusnya peluang A gabung B. Nah, ini tanda U ini dia gabungan ya. Kalau dalam himpunan kita sudah pelajari waktu SMP kelas 7. Peluang A gabung B akan sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Begitu pula kalau misalkan ada 3 kejadian ya, peluang A gabung B gabung C, maka dia akan sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Contohnya, dari satu set kartu bridge atau kartu remi telah dikocok dengan baik dan diambil sebuah kartu secara acak. Peluang kartu tersebut adalah kartu Queen Scope
atau kartu as adalah, nah karena ini hanya ada dua kejadian, yaitu peluang terambilnya kartu Queen Scope dan kartu as, maka kita bisa gunakan rumus peluang A gabung B sama dengan peluang terjadinya A ditambah peluang terjadinya B. Atau kita ubah menjadi peluang terambilnya Queen Scope gabung as akan sama dengan peluang terambilnya Queen Scope ditambah peluang tergabungnya terambilnya kartu as. Nah, Queen Scope dalam satu kartu bridge itu hanya ada satu, makanya dia sama dengan 1/52 ini adalah jumlah keseluruhan kartu remi. Jadi peluang terambilnya ratu skop ini 1/52 ditambah peluang terambilnya kartu as. Dalam kartu remi itu kan ada 4 ya, ada skop, kemudian ada hati, ada keriting, dan juga ada diamond, berlian itu yang tahu lah gitu. Nah, berarti kartu asnya pun ada 4, sehingga peluangnya 4 per keseluruhannya ada 52. Kemudian tinggal dijumlahkan. Ingat, penjumlahan dalam pecahan, kalau penyebutnya yang bawahnya sudah sama, berarti pembilangnya yang atas tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 4 adalah 5, per bawahnya tetap 52. Nah, nanti kan ini ada berbagai macam peristiwa. Nah, untuk memudahkan, apabila di soal ada kata atau, maka gunakan rumus penjumlahan. Begitu. Yang kedua, ada yang namanya peristiwa inklusif, yaitu terjadinya suatu peristiwa tidak menghilangkan terjadinya peristiwa yang lain. Peristiwa yang terjadi mungkin gabungan dari peristiwa-peristiwa yang ada. Rumusnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi kalau yang tadi peluang A gabung B nya cuma peluang A tambah peluang B saja, kalau yang ini ada dikurangi peluang A irisan B. Jadi ada peluang yang dimana dia termasuk gabungan dari kedua peluang A dan B gitu. Contohnya, diketahui sebanyak 22,9% mahasiswa STIM menyukai kegiatan olahraga. Sebanyak 12,1% menyukai kegiatan kesenian. Dan sebanyak 6% menyukai kegiatan olahraga dan kesenian. Nah, ini jelas ya. Jadi ada satu kegiatan yang suka olahraga, ada satu lagi yang suka kesenian, ada satu kelompok lagi yang suka olahraga dan kesenian, ada yang suka dua-duanya. Berapa peluang mahasiswa menyukai kegiatan olahraga atau kesenian? Nah, kita jawab peluang tadi yang menyukai olahraga itu 22,9%, atau kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,229, diperoleh dari 22,9 dibagi dengan 100 ya, karena persen. Kemudian yang menyukai kesenian ada 12,1%, berarti sama dengan 0,121. Kemudian yang menyukai keduanya, yang menyukai olahraga dan kesenian, jadi peluang olahraga iris kesenian yaitu 6%, sama dengan 0,06. Sehingga peluang mahasiswa yang menyukai kegiatan olahraga atau kesenian, nah gunakan rumus tadi yang pertama itu, peluang olahraga ditambah peluang kesenian dikurangi peluang olahraga iris kesenian. Sekalian tinggal masukkan angkanya berapa ya, silakan diisi sendiri. Yang ketiga, ada yang namanya peristiwa bebas, yaitu peluang terjadinya sebuah peristiwa tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa yang lain. Nah, rumusnya peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contohnya, 2 buah uang logam dilemparkan sekaligus. Berapakah peluang uang pertama menghasilkan permukaan gambar dan uang kedua menghasilkan permukaan huruf? Nah, ini jadi terjadinya peristiwa yang B itu tidak mempengaruhi yang A, peristiwa yang A juga tidak mempengaruhi yang B gitu. Karena di sini kan ada 2 buah uang logam
berarti masing-masing satu itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Sehingga peluang terjadinya munculnya gambar juga juga huruf begitu ya, sama dengan peluang munculnya gambar dikali peluang munculnya huruf. Dalam uang logam itu kan ada dua mata sisi ya, yang satu gambar, yang satu huruf. Jadi kalau misalkan ditanya peluang munculnya gambar, berarti dia akan sama dengan 1 per, ada berapa kemungkinan? 2 ya, gambar dan huruf, jadi 1/2 dikali yang huruf juga sama 1/2 sama dengan 1/4, atau di sini dalam bentuk desimal 0,5 dikali 0,5 hasilnya 0,25. Nah, ini ada catatan selanjutnya. Apabila di soal ada kata dan, maka gunakan rumus perkalian. Kalau tadi atau, menggunakan rumus penjumlahan. Selanjutnya ada yang namanya peristiwa bersyarat. Peluang terjadinya suatu peristiwa akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa yang lain. Rumusnya, peluang A irisan B akan sama dengan peluang A dikalikan peluang peristiwa B setelah terjadinya A. Contohnya nih, biar lebih jelas ya. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 2 bola hijau, dan 10 bola biru. Apabila diambil 2 bola dari kotak tanpa pengembalian, maka berapakah peluang terambilnya bola merah dan hijau? Nah, misalkan urutan terambilnya bola merah dan hijau, yang pertama kita ambil adalah bola merah dulu, kemudian yang kedua bola hijau. Maka peluang terambilnya bola merah irisan hijau akan sama dengan peluang terambilnya bola merah. Bola merah itu ada berapa banyak? 3 ya. 3 per jumlah keseluruhan bola. 3 tambah 2, 5 tambah 10, 15. Jadi 3/15 dikalikan dengan peluang terambilnya hijau setelah merah. Hijau ini ada berapa? Ada 2. Berarti 2 per, nah di sini kenapa 14? Karena di dalam soalnya ada kata tanpa pengembalian. Jadi kalau dalam kotak tadi awalnya ada 15 bola, setelah diambil 1 bola merah, maka sisanya menjadi 14. Maka hasil akhirnya adalah kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 3 kali 2 berapa? 15 kali 14 juga berapa? Atau bisa juga urutan yang selanjutnya, bola pertamanya hijau, bola keduanya merah. Nah, sekarang silakan coba kalian kerjakan ini. Nah, jadi peristiwa bersyarat itu, syaratnya itu adalah dalam soal itu ada kata tanpa pengembalian. Jadi kalau misalkan di soal ada kata tanpa pengembalian, ada kemungkinan bahwa soal tersebut menggunakan rumus yang peristiwa bersyarat. Nah, selain macam-macam peristiwa yang tadi, ada juga yang namanya permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Permutasi adalah urutan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi itu di garis bawahi ya, memperhatikan urutan. Dinotasikan dengan NPR, yang artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, ini rumusnya. NPR ini sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, tanda seru di sini dibacanya adalah faktorial. Permutasi ini sebetulnya sudah dipelajari di SMA ya kalau tidak salah. Kemudian apa tanda faktorial? Apa arti tanda faktorial sendiri? Misalkan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi perkaliannya itu berurutan tapi ke bawah. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 begitu.